Saya ingat kemarin ada beberapa ayat dan hadis yang kita baca mengenai fadilahnya istighfar. Namun belum semuanya saya sampaikan keterangannya. Karenanya sekarang saya akan sampaikan kepadamu mengenai beberapa keterangan ayat yang kemarin kita sudah baca ayatnya tersebut ya. Mengenai fadilah istighfar. Di halaman 386 yang berbahasa Arab dan kitab halaman 428 yang berbahasa Indonesia atau 634 untuk yang cetakan yang terbaru. Berkata Imamul Haddad radhiyallahu taala anhu arda wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, siapa yang banyak atau siapa yang terus menerus memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang terus menerus membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang banyak istighfarnya, siapa yang menetapi istighfar, terus-terusan memohon ampun pada Allah SWT, Allah akan jadikan setiap kesulitannya ada kemudahan, dan setiap kesempitannya ada kelapangan, dan Allah akan beri dia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung orang yang mendapati di dalam buku catatan amal perbuatannya ada banyak istighfar. Jadi di sini menceritakan, mengatakan bahwa orang tuh kalau banyak istighfarnya itu nanti setiap susahnya ada kemudahannya gitu. Enggak mungkin biarkan kesulitannya tidak disusul dengan kemudahan. Setiap susahnya pasti ada mudahnya. Sebab orang kalau banyak istighfarnya itu bisa diikutkan sebagai orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan setiap kesulitannya ada kemudahan, setiap kesempitannya ada kelapangan, dan akan Allah beri rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Karena gini, orang tuh kan kalau yang disayang sama Allah, orang yang takwa, itu pasti itu Allah tuh yang namanya hidup memang pasti dikasih kesusahan teman-teman, udah pasti. Tapi kan nggak semua orang abisnya susah itu ketemu gampang, ketemu mudah, nggak selalu. Karena ada kesusahan-kesusahan yang menjadi ujian, ada juga kesusahan-kesusahan yang emang Allah kasih sebagai sebuah bentuk hukuman. Makanya kalau kamu lihat, saya kok hidup susah terus ya, ketemu sini susah, habis itu saya ambil pilihan ini susah, habis itu susah lagi, habis itu susah lagi. Nah itu bisa jadi kesusahan kamu tuh bukan ujian, tapi sebuah hukuman. Kenapa hukuman? Karena kamu salah milih jalan. Kita nih kalau nyasar, saudara sekalian, kalau nyasar kita tandai dengan kok jadi gelap, kok jadi ruwet, kok jadi susah. Saat itu kamu tahu bahwa wah ini salah nih jalannya nih, kan begitu ya? Kamu kok jalan nih ngikutin map kadang-kadang tuh kan, kadang-kadang inian nih aplikasi nih bawa kita kemana-kemana, tahu-tahu lo jalannya sempit bener ini. Pokoknya kalau udah ketemu kamu jalannya menyempit, jalannya susah, jalannya nggak bisa lewatin, kamu tahu bahwa kamu sudah salah jalan. Nah kalau kayak begitu kan, mestinya kayak gimana? Nah kamu ambil jalan yang benar, balik kepada jalan yang benar.
Kalau kamu ketemu jalan yang benar, mau awalnya susah, terus lama-lama akan ketemu yang, oh iya nih, udah lewat nih jalan susahnya, ada longgarnya gitu, ada mudahnya. Nah itu berarti yang kemarin-kemarin saat lagi susah, itu artinya kamu sedang berada dalam ujian berupa kesusahan. Kan begitu? Nah kalau ada orang habis susah, nempuh lagi jalan lebih susah lagi, ngambil lagi jalan lebih susah lagi, terus dia bilang, kok saya susah terus ini ya? Bisa jadi kamu itu, salah kamu adalah bahwa kamu tidak mengambil keputusan-keputusan yang baik, sehingga akhirnya salah-salah terus-terusan. Kau udah salah-salah terus-terusan, bisa jadi saat kesusahan kamu tidak sedang berada dalam ujian, melainkan kamu sedang berada dalam hukuman. Misalnya, ini kayak dari tadi, Ustazah ngomong apa sih? Nih saya kasih contoh. Saya kasih contoh teman-teman. Pacaran. Salah apa benar? Salah. Tapi dia ikutin. Akhirnya, nauzubillah, hamil. Susah apa gampang? Tambah susah apa tambah gampang? Tambah susah. Kemudian punya anak. Akhirnya waktu lagi hamil itu karena waduh hamil nih, gimana nih? Ya udah deh, kawin. Kawinnya kan nggak punya pilihan. Kawinlah sama orang yang menghamili itu, kan begitu. Punya anak. Habisnya nikah, kemudian melahirkan. Tambah susah apa jadi gampang? Tambah susah. Ternyata anaknya begini begitu, ternyata akhirnya siang suaminya itu dengan perempuan lain, akhirnya kemudian berantakan kehidupannya, ininya juga rumah tangganya masih belum siap, ini itu segala macam. Akhirnya anak dititipin ke panti asuhan. Wah pokoknya udah jadi ruwet semuanya, tambah kesana tambah ruwet, tambah belangkrak nggak jelas teman-teman. Kenapa gitu? Karena pilihannya sejak awal adalah pilihan yang salah. Kalau udah kamu memutuskan, kalau kamu udah tahu jalannya itu nyasar, ya buruan putar balik. Putar balik itulah namanya taubat. Di saat putar balik nih, kamu nih nyari-nyari jalan yang baik, sambilan kamu yang nyesel, ya ampun, kayak gitu ya, ya Allah, mudah-mudahan keburu nih masih nih. Itu namanya istighfar. Ibarat hidup tuh kayak lagi melakukan perjalanan kehidupan tuh kayak gitu. Makanya kenapa orang-orang yang kayak kita ini yang banyak bikin salahnya emang pantas banget untuk banyak minta ampunnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Suami memilih atau suami sedang terfitnah naksir sama perempuan lain. Itu susah apa gampang? Widih langsung langsung mau curhat. Suami lagi senang atau lagi terfitnah hatinya sehingga suka sama perempuan lain yang tentu saja tidak halal bagi dia, kan begitu? Kamu susah hatinya karena hal tersebut, kamu cemburu, kamu marah, kamu begini, kamu begitu. Ini nih kan ujian nih. Itu kayak lagi kalian berdua ini lagi pada mulai nyasar jalannya nih. Si suami nyasar jalannya, kamu juga lagi dibawa menuju ke jalan yang salah. Teman-teman sekalian, nah ini kamu bisa memutuskan untuk yang, oh kamu mau nyasar aja, ya udah kamu aja. Saya mah enggak. Ada perempuan-perempuan berkelas yang kayak begitu. Tapi enggak banyak, enggak sedikit juga yang mikirnya kayak gini. Oh, jadi begitu caranya. Oke. Emang kamu aja yang bisa selingkuh? Saya juga. Saya juga masih cukup laku kok. Mendadak langsung, jilbabnya nggak tahu kemana. Nyangkut kayaknya nih si jilbabnya.
Habis itu kemudian mulai pakai pakaiannya yang terbuka-terbuka. Nah ini kan namanya kan salah, nyasar, ikutan nyasar juga. Akhirnya kemudian beneran ada yang senang sama dia, ketemu sama laki-laki yang dia merasa bahwa ini adalah cara saya untuk balas dendam. Balas dendam sama siapa? Teman-teman saudaraku sekalian, suamimu sedang terfitnah, suamimu sedang nyasar jalannya. Masa kamu ngiri sama orang yang jalannya nyasar? Emang dia aja yang bisa nyasar jalannya, saya juga. Masa gitu? Terus habis gitu, kamu pun juga ikut menempuh jalan yang salah juga. Kemudian tambah banyak salahnya, suamimu terjebak dalam perzinaan, kamunya juga iya. Kemudian kehidupan kayak begitu, di saat ketemu nih, ketemunya cuma sama setan-setannya nih. Suami sama istri kalau udah kayak begitu tuh, itu setannya luar biasa banget. Kenal kan nama setannya, namanya siapa? Luar biasa. Aduh. Berantakan hidup teman-teman saudaraku sekalian. Berantakan. Jangan kayak begitu. Jangan, ya. Tinggalkan, pilih keputusan baik dalam kehidupan. Ini udah tahun 2026 ini. Udah berganti waktu, udah terus aja jalan. Waktu-waktu ini begitu cepatnya berlalu, teman-teman sekalian. Kita nggak menuju kecuali semakin dekat makubur kita sendiri. Kalau kita mau biarkan diri kita memutuskan salah lagi, siapa yang menurut kamu akan memperbaiki kehidupan kamu? Kalau keputusan yang kamu ambil itu benar, nih. Kalau keputusan yang kamu ambil itu benar, lagi susah-susah sekarang, nantinya itu akan ada kemudahan. Tapi kalau udah keputusan yang kamu ambil salah, saudaraku sekalian, kedepannya bakalan lebih ruwet lagi, lebih susah lagi, terus aja begitu, kamu bakalan susah terus hidupnya. Saya kesian sama kamu. Jangan mau hidup kamu susah. Kamu berhak bahagia, kamu berhak senang, dan enggak ada yang bisa nyenengin kamu, enggak ada yang bisa bikin diri kamu bahagia selain Allah. Maka enggak ada yang bisa bikin hidup kita bahagia selain Allah Subhanahu wa taala. Baru kayak begitu salah jawabnya. Nggak ada yang bisa bikin hidup kita bahagia selain Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan ngandelin siapapun. Kamu hanya perlu dekat sama Allah. Nah sekarang gimana caranya mau dekat sama Allah? Nih kita udah terlanjur dosa gitu udah banyak. Iya, istighfar, mohon ampun sama Allah, pendekatan lagi sama Allah, bersih lagi sama Allah. Kan gitu ya? Deketin lagi Allahnya. Kita seolah-olah berkata, ya Allah, hamba-hamba yang pendosa nih, kayak kita ini seringkali kayak mau deket sama Allah tuh kayak malu gitu, kayak malu. Tapi kalau enggak deket sama Allah, ya kita tambah kotor. Kita kayak seseorang yang datang ke danau yang sangat jernih banget, tapi kita habis jatuh ke lubang, kita habis jatuh ke lumpur, saudara sekalian. Terus kita bilang sama danau itu, ya ampun, betapa inginnya saya mandi dan membersihkan diri saya. Tapi saya merasa malu, saya khawatir kotoran-kotoran saya akan dapat mengotorimu. Kamu cakep banget danaunya, indah banget, jernih banget. Saya sebenarnya kepengen mandi, bersih-bersihin diri. Karena saya tahu kamu dapat melakukannya. Air yang bisa bersihin kita. Kemarin ada beberapa. Tapi kan kita dari kotornya tuh sampai ngerasa. Hadis yang kita baca ya mengenai ampun, fadilah apa nggak istighfar. kotorin
Namun belum danaunya semuanya nih saya cakep kayak sampaikan begini, saya keterangannya. mandi airnya jadi kotor. Karenanya sekarang Tapi saya akan danaunya sampaikan bilang, kepadamu kalau kamu nggak nyebur mengenai kapan beberapa ceritanya kamu bisa keterangan bersih. ayat yang kemarin kita sudah Kemarilah, baca ayatnya tersebut ya, mandilah, mengenai fadilah istighfar bersihkan di halaman dirimu. 386 Sesudah itu, yang kamu pun berbahasa akan menjadi bersih. Arab, dan Dan kita kamu nggak halaman usah perlu malu. 428 yang berbahasa Indonesia atau Keindahanku, kejernihanku tak akan dapat 633. kamu mengotorinya. 633, Allah kayak 634 begitu. untuk yang cetakan Allah yang kayak terbaru. gitu. Berkata Imamul Haddad Malu radhiyallahu ta'ala datang anhu ke Allah arba, bawa dosa wa lagi, nafa'ana datang ke Allah bawa bi'ulumihi dosa fid dharain. lagi. Amin. Saya suka merasa kayak gitu, Allah kapan ya ceritanya? Wa qala alaihi Kapan salatu ceritanya ada wassalam, dan waktu bersabda di mana saya baginda bisa kita datang Nabi kepada besar Allah Muhammad tanpa sallallahu alaihi mengadukan wasallam. dosa-dosa Man saya. lazimal istighfar, siapa yang Kapan banyak ada ceritanya atau siapa saya yang datang kepada Allah terus-menerus memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, tanpa siapa ada yang dosa terus-menerus yang saya membaca istighfar, khawatirkan, karena saya sudah bersih dari dosa. faraja. Tapi ternyata Wa min kulli saya dulunya dhiqin tuh mikir makhraja, kayaknya wa entah kalau udah tuaan razaqahu min bisa haitsu dah. la yahtasib. Bisa untuk Siapa yang mengatakan banyak istighfarnya, Abu'ulaka siapa yang binikmatika menetap alayya wa istighfar, abu'u bidhambi terus-terusan faghfirli fa innahu la yaghfiru kepada dzunuba Allah illa Subhanahu wa anta. taala, Allah akan Hanya sekedar jadikan tawadhu. setiap Bukan kesulitannya ada kemudahan, sejatinya. dan setiap Ya Allah, kesempitannya kau ada datang kelapangan. kepadaku dengan Dan Allah akan bergunung-gunung beri dia rizki dari kenikmatan, arah sementara yang aku tidak datang dia padamu dengan sangka-sangka. bergunung-gunung Waqala dosa. alaihi salatu wassalam, dan Tapi ya Nabi Allah, Muhammad sallallahu tak alaihi akan ada wasallam yang juga dapat mengatakan, mengampuninya selain Tuba Engkau, karenanya ampuni liman saya, ya Allah. wajada fi Saya sahifatihi itu istighfar istighfaran katsira. yang diajarkan Nabi Beruntung Muhammad orang SAW. yang mendapati di Saya dalam dulu berpikir buku kayaknya catatan saya amal mungkin perbuatannya udah tua-tua, ada banyak saya bisa istighfar. ngomong itu. Jadi Tapi di saya sini merasa bahwa itu adalah menceritakan, bentuk ketawaduan. mengatakan bahwa orang tuh kalau Aslinya banyak istighfarnya udah itu nanti terhindar dari setiap dosa-dosa. susahnya ada kemudahannya. Tapi nyatanya sesudah setua ini Nggak ternyata mungkin kata-kata biarkan itu masih kesulitannya tidak menjadi disusul fakta. dengan kemudahan. Bahwa sampai dengan Setiap sekarang susahnya pasti ada tahun mudahnya. berganti, bulan berganti, Sebab orang kalau hari banyak berganti, istighfarnya, terus itu berganti, bisa diikutkan saya sebagai orang masih yang bertakwa. mengatakan Kata Allah kalimat Subhanahu wa tersebut ta'ala, orang yang bertakwa bukan menyatakila ij'alahu sekedar bentuk ketawaduan, makhraja wa tapi yarzuqhu kesejatian diri ini. min Ya haitsu la Allah, yahtasib. masih malu Wa man aja nih yatawakkal saya, ya 'ala Allah. Allahi Ternyata fahuwa masih hasbuh. bener Innallaha aja nih ucapan balighu amrih, engkau datang qad ja'ala dengan Allah likulli syai'in bertubi-tubi kenikmatan. Siapa yang bertakwa Sementara kepada Allah Subhanahu wa taala, masih Allah akan terus-terusan berikan datang setiap dengan kesulitannya ada bergunung-gunung kemudahan, setiap dosa. kesempitannya ada kelapangan, dan Tapi akan tidak Allah ada yang beri dapat rezeki dari mengampuninya arah selain yang Engkau. tidak dia Karenanya ampuni sangka-sangka. saya, Allah. Karenanya ampuni saya, Allah. Karena gini, Banyak orang yang itu minta kan kalau maaf. yang Seenggaknya, disayang sama Allah, seenggaknya orang yang takwa, orang kalau sering minta itu maafnya kan mungkin pasti buat itu. dapat ampunannya. Allah tuh yang Nah, kalau namanya udah hidup dapat memang pasti ampunan, dikasih kesusahan. Ini teman-teman. enaknya Udah umat, pasti. umat Islam ya. Ini Tapi enaknya kan jadi nggak hambanya semua Allah. orang abisnya Allah susah itu, itu teman-teman. ketemu gampang, ketemu mudah. Allah itu. Enggak selalu. Kamu punya 100 dosa. Karena ada Datang kepada Allah, kesusahan yang bertaubat. menjadi ujian, ada juga Datang kepada Allah, minta ampun. yang emang Allah kasih Allah sebagai sebuah lupakan bentuk 100 hukuman. dosamu hanya Makanya kalau karena kamu lihat, satu kata Saya kok hidup susah terus ya. Ketemu Kalau sini orang, susah. kebalikannya. Habis itu saya ambil pilihan ini Kita susah. berbuat Habis baik itu sama susah orang lagi, habis susah lagi. 100 kali. Nah itu bisa jadi kesusahan kamu tuh Begitu bukan kita ujian, berbuat tapi salah, sebuah hukuman. orang hanya akan Kenapa ingat hukuman? kesalahan Karena kita. kamu salah milih jalan. Kan begitu? Kita nih kalau nyasar, saya sekalian. Begitu. Kalau nyasar, Sama orang kita tuh tandai orang dengan nggak usah orang, kita juga kayak gitu. Jadi gelap, Kita ngelihat kok orang nih jadi baik ruwet, kok banget. jadi susah. Satu hari kita Saat itu dengerin kamu tahu, wah ini aibnya salah nih jalannya. dia. Satu hari kita Kan tahu gitu ya? Kamu kok jalan nih kekurangan ngikutin dia. map, Satu hari kita kadang-kadang tahu tuh kan. kesalahan dia. Satu hari kita tahu dosa dia. Ini yang nih aplikasi Itu nih. 100 kebaikan dia. Bawa Kayak kita hilang aja kemana-mana, gitu. tahu-tahu lo jalannya sempit bener ini. Kehapus sama itu dosa Pokoknya kalau yang udah dia perbuat ketemu tersebut. kamu jalannya menyempit, Bukan begitu? jalannya susah, Ibu-ibu jalannya lihat nggak sudah suaminya kan lewatin, kamu tahu kok kamu sudah salah Kebaikan jalan. dia sepanjang Nah, tahun kalau kayak begitu kan hilang mestinya kayak gimana? hanya karena Nah, satu kamu kesalahan ambil yang dia jalan perbuat, benar, kan begitu? balik pada jalan yang benar.
manusia kayak begitu teman-teman saya sekalian. Awalnya susah, Maka betapa indahnya datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Susahnya, Betapa indahnya istighfar yang kita Nah, itu lakukan. berarti yang kemarin Betapa saat lagi susah, pantasnya kita itu untuk minta artinya ampun kamu Allah Subhanahu wa taala. berada dalam Pantas ujian banget berupa orang kayak kita kesusahan. ini enggak ada yang lebih Kan begitu. pantas bagi kita Nah, selain kalau minta ada ampun. orang habis susah, Salahnya banyak, nempuh Betul. lagi jalan lebih susah dosanya lagi. banyak, Ambil lagi Betul. jalan lebih susah lagi. Terus aibnya dia bilang, banyak, kok saya susah terus ini hatinya ya. belum benar-benar juga, Bisa jadi kamu itu pikirannya masih salah salah-salah kamu juga, adalah bahwa betul. kamu tidak mengambil Niat kita masih keputusan nggak yang benar-benar baik. juga, Sehingga betul. akhirnya salah Cara jaga terus-terusan. hati kita Kamu masih salah segini-gini juga, terus-terusan. betul. Bisa jadi saat Akhlak kesusahan, kita masih kamu berantakan tidak juga, sedang betul. berada dalam ujian. Nggak ada yang lebih melainkan kamu sedang pantas berada dari dalam kita ini hukuman. selain perbanyak Misalnya, istighfar. ini kayak dari Maka tadi, mudah-mudahan Ustazah, orang apa nih sih? Nih, saya kalau kasih udah contoh. istighfarnya banyak, katanya Nabi Muhammad, Allah akan jadikan Saya kasih contoh, setiap teman-teman. kesusahan dia Allah susuli dengan kemudahan. Pacaran. Setiap permasalahan dalam hidupnya Allah akan kasih jalan keluarnya. Salah apa benar? Dan Allah akan Salah. kasih rezeki Tapi dari dia arah ikutin. yang tidak disangka-sangka. Akhirnya Maka tetaplah Nauzubillah. memilih kebaikan dan tetaplah Susah apa meminta gampang? ampun atas kesalahan dan Tambah dosa-dosa susah? yang telah Apa tambah dilakukan. Tambah Insya Allah. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bilang, ini kan untuk urusan dunia nih. akhirnya waktu lagi Pokoknya hamil semua itu kesusahannya karena, bakal waduh, berjumpa hamil nih. kemudahan. Gimana nih? Ya udah Semua deh, kawin. permasalahannya akan berjumpa jalan Kawinnya kan keluar. nggak punya pilihan. Nah untuk akhirat, Kawinlah sama tuba orang yang liman menghamili itu kan wajada fi begitu. sahifatihi istighfaran katsira. Di akhirat Punya nanti anak. beruntung Habisnya orang nikah, yang ketika kemudian buka melahirkan. buku Tambah kehidupannya, susah, apa jadi catatan amal perbuatannya, dia mendapati banyak Ternyata istighfar anaknya begini di begitu. dalam Ternyata catatan akhirnya siang perbuatannya tersebut. suaminya itu Sehingga sekalian, dengan ini perempuan lain. bisa punya dua Akhirnya makna. kemudian Makna yang pertama, berantakan ya emang dia banyak kehidupannya. istighfarnya. Ininya juga rumah tangganya Dia masih banyak belum istighfarnya, siap, ini sehingga segala macam. catatan Akhirnya istighfarnya anak banyak. dititipin ke Ada ribuan panti istighfar. asuhan. Tiap harinya Wah, dia pokoknya baca. udah jadi ruwet Ada permohonan semuanya. ampun. Tambah kesana, Tiap tambah waktunya dia ruwet, baca. tambah belakang, Ada tambah belakang, taubat nggak jelas, dalam teman-teman. hatinya. Kenapa gitu? Ada penyesalan Karena pilihannya dalam sejak jiwanya. awal adalah Terus pilihan begitu. yang Teman-teman salah. saya sekalian, terus Kalau begitu. udah kamu Dia memutuskan, ketika kalau buka kamu udah nih tahu buku jalannya catatan itu amal nyasar, perbuatannya, ya memang buruan putar balik, ada putar dosa, balik. memang Itulah ada namanya ibadah-ibadah yang kurang-kurang. Bisa Tapi putar selagi balik, istighfarnya nih. banyak, Nyari-nyari Allah jalan Subhanahu yang wa taala baik sambilan kamu yang akan mengampuni nyesel, ya dosa-dosanya dia kayak gitu dan ya, ya akan Allah, mudah-mudahan keburu menambal di masih ini. kekurangan-kekurangan Itu namanya dia dalam ibadah karena banyaknya Ibarat hidup istighfar tuh, yang telah kayak dia lagi melakukan lakukan. perjalanan kehidupan tuh kayak Kita beruntung gitu. orang Makanya yang kenapa istighfarnya orang-orang banyak. yang kayak kita ini yang Beruntung banyak bikin orang salahnya yang di akhirat pantas nanti banget ketika untuk buka banyak buku minta rapot ampunnya istighfarnya sama Allah banyak. Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna yang pertama. Kayak gitu. Makna yang kedua, teman-teman, Suami kamu pernah dengar nggak hadis memilih gini? atau Innallaha suami sedang terfitnah naksir sama perempuan lain. kullu man fis Itu samawati wa ma susah fil apa ard gampang? yastaghfir li muallimin nasil Lebih khair. langsung. Sesungguhnya Curhat, langsung yang mau ada curhat. di langit dan yang ada di bumi dari makhluknya Allah Suami Subhanahu wa taala lagi senang atau memohonkan lagi terfitnah ampun hatinya sehingga untuk orang suka yang sama selalu perempuan lain. mengajak Yang orang tentu saja lain tidak halal berbuat bagi dia. kebaikan. Kan begitu. Untuk Kamu para susah hatinya. pengajar-pengajar Karena hal tersebut. kebaikan. Kamu cemburu, kamu marah, kamu Untuk begini, para kamu ustadz, begitu. para ustazah, Ini nih kan ujian para nih. ulama yang Itu selalu kayak- mengajak kayak orang lagi kepada kalian kebaikan, berdua ini lagi Allah akan pada jadikan mulai yang nyasar ada di jalannya alam nih. Si semesta suami nyasar beristighfar jalannya, kamu baginya. juga lagi di Hatta bawah menuju ke hitan fil jalan bahar, yang salah. sampai kepada Teman-teman sini ikan sekalian, di lautan. nah ini kamu bisa Tapi Allah memutuskan nggak untuk yang, sebut oh, ikannya kamu mau itu nyasar dengan aja, bahasa kamu sama. aja. Saya emang enggak. Ini Ada salah satu dari perempuan berkelas salah yang satu dari kayak hadis begitu. yang saya Tapi nggak banyak, nggak andalkan, teman-teman. sedikit juga yang, Yang mikirnya saya kayak gini. harapkan. Oh, jadi begitu caranya. yang saya harapkan. Emang Sesungguhnya kamu Allah aja akan yang bisa menjadikan selingkuh? semua. Saya juga. Sesungguhnya Allah menjadikan apa yang ada di langit dan di bumi Saya dari makhluknya juga Allah masih cukup beristighfar, laku kok. memohonkan ampun untuk orang-orang yang Mendadak selalu lama
mengajak kepada kebaikan. Jilbabnya nggak tahu kemana. Teman-teman sekalian, hatal hitam Ya, fil kayaknya bahr, nih si katanya Nabi jilbabnya. Muhammad, sampai ke Habis itu ikan kemudian di lautan. mulai pakai Tapi pakaiannya yang Allah terbuka, ketika menyebutkan Nah, ini hitam, kan namanya kan ikan, salah, ya, nyasar, ikannya itu nggak pakai ikutan bahasa nyasar juga. sama, tapi pakai Akhirnya bahasa hitam. kemudian nyerah. Apa Ada yang bedanya senang sama kamak dia. sama hitam? Padahal laki-laki artinya yang dua-duanya dia sama-sama merasa ikan. bahwa Saudara ini sekalian, adalah cara bedanya saya adalah untuk bahwa balas dendam. sama Sedang adalah siapa? ikan yang Teman-teman punya sekalian. lidah. Suamimu sedang terfitnah. Ikan Suamimu yang punya sedang lidah. nyasar Ikan-ikan jalannya. banyak kan kayak Masa kamu ngiri sama orang bandeng. yang jalannya nyasar? Emang dia aja bisa Jura- nyasar gurame. juga? Masa gitu? ikan emas, mujair, Terus habis itu Ikan- kamu pun juga ikut menempuh jalan ikan yang salah juga. dori, Kemudian tambah banyak Ikan salahnya. tuna. Suamimu terjebak Ya. dalam perzinahan, Ikan sapu. kamunya juga iya. Sapu-sapu. Kemudian kehidupan kayak begitu, di saat ketemu nih, ketemunya itu cuma sama ikan-ikan setan-setannya yang nih. punya lidah. Pernah ketemu nggak Suami dengan sama ikan? istri kalau udah kayak Pernah. begitu tuh, itu Pernah nggak setannya kamu luar lihat biasa banget. Kenal kan lidahnya setannya teri? namanya siapa? Pernah lihat nggak lidah teri? Nggak pernah kan? Itu teri, bahasanya nggak sama, Aduh. tapi hitam. Berantakan. Kamu pernah nggak lihat lidahnya cumi-cumi? Berantakan, berantakan. Nggak tahu tuh lidahnya yang mana kayak gitu kan? begitu. Jangan. Kamu pernah Ya. nggak lihat Tinggalkan. lidahnya udang? Tinggalkan. Pilih keputusan baik dalam kehidupan. Nah itu Ini udah tahun ikan-ikan 2026 yang kamu gitu. nggak bisa lihat lidahnya, itu Udah namanya berganti hitam. waktu, udah Nabi Muhammad baru saja nyebutin jalan. sampai ikan yang nggak Waktu-waktu punya ini begitu lidah di cepatnya lautan berlalu, beristighfar teman-teman sekalian. buat Kita nggak orang menuju yang kecuali semakin mengajar dekat mengkufur kita kebaikan. sendiri. Kalau kita Makanya tuh, membiarkan diri kita kalau memutuskan keterima, salah lagi, kalau salah lagi, keterima, salah lagi, salah doakan lagi, keterima. siapa yang menurut kamu akan memperbaiki kehidupan Saya kamu? bakalan jadi orang yang Kalau keputusan yang dapetin kamu ambil dalam itu catatan benar, amal ibadah nih, saya, istighfar kalau yang banyak. keputusan yang kamu ambil itu benar, Lagi lagi susah-susah ini bukan sekarang buku saya deh. nantinya itu akan ada. Ini kayaknya kemudahan. bukan rapot saya nih malaikat om. Tapi kalau udah keputusan yang kamu ambil salah, serius sekali Ini ya. kayaknya bukan punya saya deh nih. Kenapa gitu lebih Mas? susah lagi, lebih susah lagi. Terus aja begitu. Mana Kamu kebun bakalan saya? susah terus hidupnya. Saya kesian. Saya kayak nggak kebun istighfar segini banyaknya kamu nih. susah. Tapi kok tiap hari istighfar banyak banget. Berhak bahagia. Kamu berhak senang. Dan enggak ada yang bisa nyenangin kamu. Enggak ada Kalau yang bisa keterima. bikin diri kamu bahagia selain Allah. Allah menjadikan semua yang Maka ada di langit tidak dan di bumi ada. beristighfar buat orang yang ngajakin Gak ada yang bisa kebaikan. bikin hidup Nah, kita itu bahagia yang selain kebahagiaan. selain Allah Buat Subhanahu wa taala. Baru buat kayak begitu ngajakin tak orang salah pada jawabnya. kebaikan. Ustazah, Gak ada yang bisa bikin hidup kita nggak bahagia punya selain mic. Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan Mending ngandelin sesuatu siapapun. mic dong. Kamu Anak hanya perlu kamu dekat sama Allah. ajakin Nah, sekarang gimana kebaikan, caranya mau suami dekat sama Allah nih? Kita udah ajakin terlanjur kebaikan. dosa kita udah banyak. Iya, Kakak, adik kamu istighfar. ajakin Mohon ampun sama kebaikan, Allah. tetangga Pendekatan lagi sama Allah. teman-teman, Bersih-bersih orang lagi miskin. sama Allah. Ajakin Ya. kepada kebaikan. Deketin lagi Allah. Wa nih. an ahdaita salah berkata, ya rajulan Allah. ilal Islam ahabbu ilayya min Hamba-hamba humrin yang na'am. berdosa ini. Kamu menjadi sebab Kita ini hidayahnya seseorang. Seringkali kayak mau deket sama Satu Allah aja. kayak malu gitu. Lebih aku sukai malu. kata Nabi Muhammad, Tapi daripada kalau nggak kamu deket sama menghadiahi Allah, aku kita tambah rampasan kotor. perang berupa Kita kuda-kuda kayak perang seseorang berwarna yang datang kemerahan. ke danau yang Saudara sangat sekalian, jernih paling banget, mahal tapi tuh, kita habis kuda perang jatuh ke lubang. berwarna kemerahan. Kita habis jatuh Emang ke ada lumpur. usaha kuda warnanya Saudara merah? sekalian. Enggak, hitam. Terus kita bilang Warnanya sama danau hitam, tapi kuda-kuda Ya perang yang ampun, mahal betapa itu inginnya saya hitamnya mandi hitam pekat dan membersihkan sampai diri kalau saya. lagi kena cahaya Tapi saya merasa matahari malu. kelihatan Saya khawatir tembaga warnanya kayak kotoran marun-marun saya gitu akan mengotori. warna cakep kudanya banget. itu Danaunya namanya humrin indah na'am banget, teman-teman jernih sekalian. banget. Kuda perang berwarna Saya merah, sebenarnya kepengen mandi, harganya bersih-bersihin diri. miliaran kalau di Karena saya tahu kamu dapat melakukan uang air sekarang, yang bisa uang kita bersihin di kita, Indonesia kan? ini ya harganya tuh Tapi miliaran, kan kita dari lebih mahal kotornya daripada tuh Mercy. sampai ngerasa
Mahal tuh. ampun, ya apa nggak kotorin Lebih mahal daripada danaunya nih, cakep kayak begini. Saya mandi jadi kotor. kuda-kuda perang. Tapi yang danaunya warnanya bilang, merah. kalau kamu Nabi nggak Muhammad nyebut sallallahu alaihi wasallam kamu mengatakan, bisa la an ahdaita rajulan ilal Islam ahabbu ilayya min humrin na'am. Mandilah. Kata Nabi, daripada kamu Bersihkan ngasih dirimu. hadiah kuda perang berwarna merah, Sudah artinya itu, daripada kamu pun akan melakukan menjadi sesuatu bersih. kayak bersedekah, Dan ibarat kamu katanya nggak usah menghadiahkan sedekahnya itu buat Sebab Nabi Muhammad seharga keindahan, kejernihan, miliaran rupiah akan gitu ya, dapat misalnya kamu gitu, mengotorinya. kamu lebih nyenengin aku, kata Nabi Oh, Muhammad, begitu. jadi sebab hidayahnya begitu. seseorang. Jadi sebab hidayah seseorang tuh nggak harus memasukkan orang ke dalam agama Islam, enggak. Ke Allah bawa dosa Saudara lagi. kamu asalnya nggak Saya sholat suka jadi merasa sholat. kayak gitu, ya Allah, kapan ya Kakak ceritanya? kamu asalnya durhaka sama Kapan suami. ceritanya ada waktu Jadi di istri mana saya bisa solehah. datang kepada Allah Dengan ajaran tanpa kamu. mengadukan dosa-dosa saya. Orang di sekeliling kamu yang asalnya buka-buka Kapan aurat, ada ceritanya kemudian saya menjadi datang kepada menutup Allah? auratnya. Kamu jadi sebab hidayahnya Tanpa ada seseorang. dosa yang saya Itu khawatirkan, yang akan karena saya menjadi udah bersih Nabi dari dosa. Muhammad Tapi ridho, ternyata senang, cinta sama saya kamu. dulunya tuh mikir kayaknya Begitu kalau udah teman-teman. tuaan Dan itu bisa kalau kamu deh. memang meniatkan Bisa ya, semua untuk yang kamu lakukan, mengatakan, ngajakin orang pada Abu laka kebaikan, binikmati ngajakin orang pada alayya wa kebaikan, abu bidambi itu bisa faghfirli fa innahu la termasuk yaghfiru di dzunuba antara illa kelompok anta. orang, Hanya dan kamu sekedar melaksanakan sawabu. niat tersebut ya, Bukan melaksanakan niat tersebut sejati. bisa masuk dalam kelompok orang yang Ya Allah, Allah Kau akan datang menjadikan kepadaku yang di dengan langit dan di bumi bergunung-gunung beristighfar kenikmatan, untukmu. sementara aku datang padamu Seukuran dengan bergunung-gunung dosa. mengajarnya, sama seukuran dengan keikhlasan Tapi ya Allah, dia dalam mengajar. tak akan ada yang dapat Teman-teman sekalian, mengampuninya selain Engkau, seukuran karena dengan yang ampuni keikhlasan saya. dia di dalam memberikan Saya itu istighfar pelajaran-pelajaran yang diajarkan Nabi kebaikan. Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah jadikan dulu berpikir kita kayaknya saya sungguh-sungguh mungkin mendapati udah dalam tua-tuaan. catatan amal Saya ibadah bisa kita ada ngomong banyak itu. istighfar. Amin. Wa hasbuka Tapi fi saya fadl merasa istighfar bahwa wa itu manafi'ihi adalah wa bentuk fawaidihi qauluhu ta'ala wa ma kana Aslinya, Allahu mu'adzibahum wa hum dari dosa-dosa. yastaghfirun. Tapi Dan nyatanya Allah sesudah Subhanahu wa taala ini ternyata kata-kata itu tidak masih mengadab satu kaum menjadi selagi mereka fakta. beristighfar. Coba sampai dengan sekarang. Ayatnya itu Tahun diawali dengan berganti, wa bulan maka Allahu berganti, li'adzibahum hari wa berganti, anta fihim. terus berganti. Wa maka Allahu Saya mu'adzibahum masih wa mengatakan hum kalimat yastaghfirun. tersebut. Bukan Kata Allah Subhanahu wa taala, wa maka tapi Allahu kesejatian diri. mu'adzibahum Ya Allah, wa anta fihim. masih Kami malu tidak aja akan nih saya, ya Allah. mengadab satu kaum. Ternyata Allah masih tidak benar akan jadi menurunkan ucapan adab kepada Engkau satu kaum datang dengan selagi engkau wahai Nabi Muhammad berada Sementara di aku antara mereka. masih terus-terusan datang dengan Kami tidak akan mengadab suatu kaum dosa. selagi mereka selalu Tapi tidak ada yang beristighfar. dapat mengampuninya Waktu selain Nabi Engkau. Muhammad meninggal dunia, Karenanya ampuni saya, ada Allah. banyak para sahabat Karenanya menangisi ampuni ayat saya, ini. Banyak Ada yang minta banyak maaf. para sahabat menangisi ayat ini. Seenggaknya mereka Orang kalau bilang, sering minta ya maafnya kan Allah, mungkin kita buat dapat sekarang ampunan. sudah kehilangan udah satu dapat ampunan. sebab terangkatnya Ini enaknya adab, umat Islam ya. Ini yaitu enaknya baginda jadi Nabi hambanya Muhammad Allah. sallallahu alaihi wasallam. Allah itu teman-teman. Kita harus menguatkan yang Allah satu itu. lagi, Kami yaitu punya 100 dosa. istighfar. Datang Itu sebabnya kepada Allah bertaubat. wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, Datang pada Allah terutama di minta zaman-zaman akhir, Allah lupakan mereka itu teman-teman 100 serius sekalian dosamu hanya karena lebih satu memilih datangmu untuk diangkatnya Kalau azab orang dari barikannya, umat dibandingkan kita dengan berbuat baik tampaknya maunya karomah sekali. mereka. Begitu kita berbuat salah, orang Mereka hanya akan ingat kesalahan daripada kelihatan Kan kekeramatannya, bisa ini bisa itu, mereka lebih memilih Sama nggak orang usah ke ya orang, Allah, nggak usah Kita usah juga kau kayak gitu. perlihatkan keramat Kita kami ngeliat pada orang nih, orang-orang, baik banget. jadikanlah kemuliaan Satu hari kami kita adalah dengerin angkatnya aibnya kepada dia. umat Satu hari ini, kita ya Allah. tahu kekurangan dia. Satu hari Jadi kita sekalian tahu yang saya kesalahan muliakan, dia. Satu hari kita tahu waktu dosa Nabi dia. Muhammad ada di atas Itu muka bumi ini, 100 kebaikan dia. muka Kayak bumi gimana ini gitu. dari barat ke timurnya Kehapus aman tuh dari dosa segala adab. yang dia perbuat tersebut. Nggak pernah ada ceritanya, Bukan begitu? Nggak pernah ada Ibu-ibu ceritanya lihat suaminya turun begitu. adab semasa Nabi Muhammad ada Kebaikan di bumi. dia sepanjang tahun kayak kata Iya, guru saya hanya karena satu kesalahan yang dia perbuat air begitu. Qurratil Madinah. Manusia Iya, manusia kayak begitu Qurratil teman-teman Madinah. saya sekalian.
hanya agar menyenangkan betapa indahnya datang pada Allah SWT, betapa indahnya istighfar yang kita lakukan, hanya agar tenang hati kita untuk minta ampun sama Allah SWT, sepasang mata orang kayak kita ini nggak ada yang lebih pantas bagi kita selain Allah SWT mengangkat adab. Salah banyak dari seluruh penjuru bumi, dosanya banyak, hanya agar hati Nabi Muhammad banyak, Allah Subhanahu Wa Taala hatinya belum benar-benar juga, semasa pikirannya masih salah-salah juga, niat kita masih nggak benar-benar juga, cara jaga hati kita masih segini-gini juga, akhlak kita masih berantakan juga, mendung nih. Nggak ada yang lebih pantas dari kita ini selain Nabi. Gak ada mendung kayak gini nih teman-teman. Maka mudah-mudahan Nabi akan kalau di atas istighfarnya banyak, katanya Nabi Muhammad, Allah akan jadikan setiap kesusahan dia Allah susuli dengan berdoa. Setiap permasalahan dalam hidupnya Allah akan kasih jalan keluarnya, mendungnya hilang. Dan ketika ditanya kenapa ya Rasulullah, dari arah yang Nabi Muhammad menjawab, aku khawatir Allah murka kemudian menurunkan hujan api di atas kita. Tetaplah meminta ampun atas kesalahan dan dosa-dosa Allah yang telah dilakukan, kemudian menurunkan hujan api di atas kita. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bilang, jika untuk urusan dunia nih, pokoknya semua kesusahannya bakal berjumpa kemudahan. Allah bilang kami tidak akan menurunkan dan berjumpa jalan kepada siapapun. Nah, untuk Nabi Muhammad selagi kamu ada di atas wajada fi sahifatihi, keberadaan Nabi jaga di akhirat nanti beruntung orang yang ketika sampai wafatnya Nabi Muhammad kehidupannya, catatan amal perbuatannya, Sayyidina Umar bin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bumi di dalam catatan perbuatannya tidak pernah berapa-apa. Saudara sekalian, sampai di masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, makna yang pertama dia banyak istighfarnya. Satu waktu terjadi gempa, dia banyak istighfarnya sehingga catatan istighfarnya banyak. Ada ribuan istighfar di kota Madinah. Tiap harinya dia baca. Sayyidina Umar ada permohonan ampun. Tiap waktunya dia baca. Ada taubat kemudian dalam hatinya. Ada penyesalan dalam jiwanya. Terus begitu. Teman-teman saya sekalian terus begitu. Dia ketika buka nih kan catatan amal perbuatannya memang kemudian beliau dosa memang ada ibadah-ibadah yang kurang-kurang, tapi istighfarnya banyak. Allah Subhanahu wa taala aku telah adil di atasnya dia dan akan menambal kekurangan-kekurangan dia dalam ibadah karena banyaknya istighfar yang telah adil di atasmu ini. Wahai bumi Allah yang istighfarnya banyak, tenang, beruntung orang yang di akhirat nanti gempanya berhenti buku rapot dan tidak pernah terjadi gempa lagi. Itu makna yang pertama. Semasa hidupnya Sayyidina yang kedua, Umar bin Khattab alaihi ridwanullah. Kamu pernah dengar nggak hadis gini? Innallaha, hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT mengangkat bala dari umat. Kullu fis samawati wa ma fil ardi yastaghfir li muallimin nasil khair. Sesungguhnya kalau dicinta sama Allah dan yang ada di bumi dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala dari diri kamu memohonkan ampun untuk orang yang selalu dari orang-orang di sekeliling berbuat kebaikan. Makanya untuk kalau ada orang pengajar kebaikan, belum para ustaz, para ustazah, masih para ulama yang masih mengajak orang hal-hal kebaikan, Allah akan jadikan yang maksudnya masih ada kayak berencana segala macam di dalam kehidupan kamu. Itu cara Allah juga memperingatkan bahwa kamu belum segitunya tercinta di sisi. Allah sebut ikannya itu dengan bahasa belum segitunya tercinta di sisi. Ini salah satu dari pernah ceritakan salah satu dari hadis yang saya perempuan andalkan teman-teman. Yang saya nggak tahu teman-teman masih ingat apa nggak ingat. Yang saya enaknya cerita sama ibu-ibu kan kayak gitu.
Sesungguhnya Allah akan menjadikan. Dulu nggak tahu, habis itu diceritain Sesungguhnya Allah menjadikan apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi kapan aja makhluknya Allah beristighfar, memohonkan Dulu ada seorang perempuan, orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan. Dia tuh penasaran siapa sih jodoh dia gitu. Hatal hitam Kayaknya udah katanya Nabi Muhammad umur sampai hampir ke 50-an ikan tahun di lautan, nggak nikah-nikah. Tapi Ada aja Allah ketika ketika menyebutkan menyebutkan soleh, laki-laki soleh ya. Bahkan ya ikannya itu nggak kayak pakai waliullah bahasa gitu ya. sama, tapi Seorang pakai bahasa ulama, hitam. Beliau datang Apa bedanya sama sama hitam? Padahal artinya dua-duanya sama-sama ikan. nggak ketemu-ketemu Sudah jodoh. sekalian, bedanya adalah Ada yang bahwa satu hari dia doa kayak gini nih. samak Ya Allah. adalah ikan yang punya Kalau lidah. emang saya ini nggak takdir nikah di Ikan dunia, yang punya ya lidah. Allah, saya Ikan- mau ikan banyak kan kasih kayak, tahu saya jodoh saya di surga. Bandeng, Gitu. aneh doanya. Gurame, para jomblo nggak usah doa kayak gitu. Ikan emas, mujair, nggak usah. Kayak Ikan- segitu putus asa kamu gitu. ikan Jangan. dori, ikan tuna, ya. Malam-malam Ikan hari sapu. dia Sapu-sapu. mimpi diberitahu ini adalah istri kamu di surga gitu. Namanya itu Fulana bintu Fulan ikan-ikan yang al-Fulani, punya di lidah. daerah Fulani Pernah gitu. ketemu nggak lidahnya ikan? Dikasih tahu sampai Pernah. tempatnya segala. Pernah nggak kamu lihat lidahnya teri? Ada ngajar, ada dakwah gitu ke daerah tersebut. lidahnya teri? Ya. Saat dia kan? pergi ke kota itu, teri. misalnya gitu kasih tahu jodoh kamu Bahasanya nih nggak dari sama, tapi Bogor hitam. misal gitu ya. Kamu Pas pernah dia nggak lagi lihat lidahnya di Bogor cumi-cumi? itu, habis selesai majelis dia nanya, ada yang Mana tuh kenal nggak lidahnya sama yang mana Fulan gitu kan? Fulanah bintu Fulanah Kamu Fulanah? pernah nggak Kenal. lihat lidahnya Besoknya udang? dia pergi ke Nggak tahu lidahnya yang mana tuh udang. Jonggol misal. Nah itu ikan-ikan yang Maksudnya kamu tuh nggak bisa beda lihat tapi yang lidahnya dalamnya gitu. Itu namanya Dalamnya lagi, hitam. kampungnya lagi gitu. Nabi Muhammad nyebutin Nah, di sana dia nanya sampai lagi gitu. ikan yang nggak Habis punya selesai, dia lidah di nanya, lautan ada nggak yang beristighfar. kenal sama Fulanah Buat bintu Fulanah orang Fulanah? Habis selesai yang majelis ya? mengajar kebaikan. ada tuh Pemuda dia Makanya bilang tuh, saya kenal kalau tapi keterima kalau saya nanyain tentang dia kan keterima. kenapa emangnya itu Saya seorang bakalan perempuan jadi pengembala orang kambing yang tinggal di lereng dapetin gunung, dalam lereng catatan bukit. amal Nggak ibadah punya saya tetangga, nggak istighfar punya yang apa-apa. banyak. Perempuan aneh yang kayaknya ada sebatang kara juga gitu. Ini kayak bukan buku saya Kayak deh. Kita semua nggak ada yang Ini tahu kayaknya juga bukan kehidupan rapot saya dia nih kayak gimana sebatang Om. kara aja gitu di rumahnya dia gitu. Jarang-jarang Ini kayaknya komunikasi, bukan punya kayak kolot saya aja gitu nih. sendirian di rumahnya. Kenapa gitu Di mana anak? rumahnya? Istighfarnya banyak Kasih banget, tahu jutaan rumahnya istighfar. besoknya Mana keburu siang-siang gitu ya. Pergilah ke sana. Saya kayak nggak keburu Pergi ke istighfar sana segini kelihatan tuh. banyaknya nih. Ada satu Tapi lereng kok gunung, tiap hari ada istighfar satu banyak rumah itu banget, aja. baru lari kumis. Mau masuk ke dalam rumah dia heran sama sebuah pemandangan. Kalau Apa keterima, itu? ada serigala sama kambing lagi Allah menjadikan elus-elusan. semua yang ada di langit dan di bumi beristighfar Lagi buat orang yang sayang-sayangan. ngajakin kebaikan. Nah, ibu-ibu Jangan jangan sampai sampai kebagian. Sayang-sayangan buat kayak ngajakin ibu orang sama kepada anaknya kebaikan. gitu. Ustazah, Kayak ibu sama anaknya saya gitu kan kalian nggak punya anak kambing, apa namanya kucing lagi di Nggak harus pakai elus-elus. mic dong, anak Apa sama kamu emaknya kan gitu ajakin deh. kebaikan, Nah, suami kayak gitu kamu gitu. Tapi ajakin ini kebaikan, serigala sama kakak kambing. adik kamu Aneh banget ajakin kan dia ngeliat pemandangan kebaikan, itu. tetangga teman-teman orang di sekeliling, akhirnya Ajakin dia kepada ketopin itu. kebaikan. Lakin ahdan bintu rajulan ilal Islam ahabbu ilayya min humrin na'am. Gak ada jawaban. Kamu menjadi sebab Assalamualaikum hidayahnya ya seseorang. Fulana bintu Fulan Satu al-Fulani. aja. Lebih aku Ada sukai jawaban kata juga. Nabi Muhammad Tiga daripada kali. kamu Saya menghadiahi aku Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fulana bintu Fulan al-Fulani. kuda perang Dalamnya berwarna kemerahan. Suara perempuan. Sudah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fulan bin Fulan al-Fulani. Ada Ustazah kuda warnanya juga merah. Enggak, hitam. Yang datang Warnanya siapa hitam, datang? tapi kuda-kuda perang yang mahal itu dan pergilah dari pintuku, bukan di sini tempat kita cahaya matahari kelihatan tembaga warnanya kayak marun-marun gitu. urusannya nih. Warna kuda ini. Itu namanya Jadi si pemberian perempuan yang teman-teman didatangi sekalian. udah tahu. Kuda perang berwarna Kalau merah. yang datang ada Harganya calon
miliaran suaminya, kalau tapi di surga. Uang sekarang, uang kita di Makanya Indonesia dia bilang ini bukan harganya di tuh sini miliaran. Lebih mahal tempat daripada kita Mercy. Kita dijodohinnya Mahal nggak tuh. di dunia nih, kita dijodohinnya Lebih mahal tapi daripada akhirat. Al-Fatihah. Tripintuku ini. Lebih mahal. Kuda-kuda pun ada jomblo Jangan, jadi pada jangan. mikir nih. Nah, Nabi Muhammad SAW Saya doa mengatakan, juga ya. la an ahdaita Tunjukkan rajulan saya ilal Allah, Islam siapa jodoh ahabbu saya, ilayya Allah. min humrin na'am. Habis Kata itu Nabi, ketemu daripada kamu kamu jodoh. ngasih hadiah kuda perang berwarna merah, artinya daripada kamu melakukan Cari sesuatu yang yang datang bersedekah, mimpi ibarat bukan petunjuk, petunjuk dari Allah. menghadiahkan sedekahnya itu buat Nabi Muhammad Tapi malah seharga pesan-pesan yang dikirimkan sama gitu ya. setan. Misalnya gitu. Nah itu jangan Kamu sampai juga bingung gitu, dengan dia kayak aku, gitu. kata Nabi Muhammad, jadi sebab hidayahnya seseorang. Laki-laki tersebut menjawab, jadi sebab Marhaba, hidayah baik. seseorang tuh nggak Baiklah, harus saya akan memasukkan pergi orang dari ke dalam pintu. agama Islam, enggak. Memang bukan Saudara di sini kamu tempat kita asalnya nggak bertemu. sholat, tapi Jadi saya sholat. cuma mau nanya satu hal sama kamu. Kakak Udah kamu terlanjur asalnya durhaka ke sama sini, suami. Jadi saya istri harus soleha. dapat ilmu nih dengan ajakan kamu. Jadi seenggaknya datang Orang di untuk sekeliling kamu menuntut yang ilmu. asalnya buka-buka aurat, Dia bilang kalau kemudian boleh menjadi saya menutup auratnya, saya dapetin Kamu ada jadi serigala, sebab hidayahnya saling sayang. Sama kambing yang akan menjaga. Kambing yang nggak kabur. Nabi Sama Muhammad serigala, ridho, serigalanya senang nggak cinta sama terekam. kamu. Tuh kambing. Begitu teman-teman. Kalau Dan boleh saya kalau tahu. kamu memang meniatkan Apa? bahwa semua yang kamu lakukan ngajakin orang pada kebaikan, Yang membuat ngajakin orang pada rahmat kebaikan, Allah segitu itu besarnya bisa turun padamu. termasuk di antara kelompok Sampai orang, dan kamu melaksanakan kambingnya niat tersebut, dijaga sama Allah, melaksanakan nggak niat kena tersebut, ajnya bisa sedikit masuk ya. dalam kelompok orang yang begitu. Allah akan menjadikan Mestinya yang di kan langit dan di kambing ketemu bumi sama serigala, ini beristighfar kan untuknya. terekam, teman-teman. Dan itu kan Seukuran bala dengan segede-gede bala buat ajarnya, kambing. seukuran dengan Ya kan? keikhlasan dia Tapi dalam ini kok mengajar. kamu sampai segala Teman-teman kambingnya sekalian, kamu aja loh seukuran dijaga dengan sama Allah. keikhlasan dia di Kambing dalam kamu nih sampai dijaga sama memberikan Allah segitunya gitu. pelajaran-pelajaran Apa kebaikan. sebabnya? Mudah-mudahan Allah jadikan kita Perempuan tersebut sungguh-sungguh menjawab, mendapati "Innaha dalam rahmah." catatan amal Nah, ibadah itulah. kita ada Saya banyak rasa itu istighfar. memang rahmatnya Amin. Allah aja gitu. Wasbuka Cerita bi ini pernah diceritakan fadlil Sayyidina wa Habib manafihi wa fawaidihi Teman-teman qauluhu sekalian, ta'ala. salah satu dari Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yang berulang kali yastaghfirun. saya mendengarkannya Dan dari Allah Sayyidina Habib Subhanahu wa Umar bin taala Hafid dalam pelajaran-pelajaran beliau. tidak akan mengazab satu Akhirnya, kaum selagi mereka dia bilang, beristighfar. Ya udah, kalau gitu saya pamitan. diawali Ya, dengan kalau rahmatnya Allah, Allah Allah ngasih ngasih, ibarat cuma Malaysia kan gitu. Allah ngasih Wa aja, Allah nggak pakai pandang bulu gitu kan. Kalau Allah mau ngasih aja. Kata gitu. Allah Subhanahu Wa Taala, Jadi dia bilang, saya nggak ngerti sebabnya apa, tapi itu pembelian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Oh, ya udah, anta kalau gitu fihi. saya pamitan. Kami tidak akan Tapi baru beberapa mendatangkan angka di satu kaum. Allah tidak akan menurunkan Barangkali, azab kepada satu barangkali. kaum. Selagi Kenapa engkau Allah Nabi Muhammad memberikan ini berada pada di saya adalah antara karena mereka. La'allahu kami tidak akan mengadab suatu kaum Husailah selagi mereka selalu mungkin beristighfar. ini disebabkan karena saya Waktu punya Nabi Muhammad satu meninggal sifat dunia, kecil. Ada banyak para sahabat menangisi ada ayat dalam diri ini. saya. Dia bilang apa itu? Ada banyak para sahabat menangisi ayat ini. Saya Kalau sedang berada dalam Mereka bilang, panas, "Ya tidak Allah, berharap. Kita dingin." sekarang sudah kehilangan satu Saya kalau sahabat berada dalam dingin terangkatnya tidak ada. berharap panas. Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Saya kalau sedang Kita harus berada dalam menguatkan yang keadaan satu lagi, lapang, tidak berharap yaitu sempit dan istighfar. sempit tidak berharap lapang. Itu sebabnya saya Wali-walinya kalau punya Allah duit, Subhanahu wa nggak taala, berharap punya duit, terutama kalau di punya zaman duit zaman nggak berharap. akhir, Nggak punya duit. Mereka itu teman-teman seribu sekalian lebih memilih. Yang kedua gampang, angkatnya azab dari umat dibandingkan dengan tampaknya Saya kalau sedang sholat nggak berharap sakit ya iya. Tapi saya kalau Mereka sedang sakit pun daripada kelihatan keselamatannya, apapun yang Bisa Allah ini, Subhanahu bisa wa itu, Ta'ala mereka tetapkan adalah adalah yang memilih terbaik. terbaik. Gak usah ya Allah, Sehingga Nggak saya usah kau menerimanya perlihatkan dengan keramat penuh kami kepada sukacita. orang-orang. Jadikanlah Saya kemuliaan rasa kami itulah adalah sebabnya. terangkatnya azab. Kenapa Allah kepada Subhanahu wa taala umat ini, ya menurunkan Allah. rahmatnya pada saya. Jadi Laki-laki sekalian tersebut saya mengatakan muliakan, innahu waktu laysat Nabi Muhammad Husaila ada di atas muka innaha bumi ini, khaslah kabirah. muka Itu bumi sih bukan ini sifat dari kecil. barat ke timurnya Itu adalah aman sifat dari segala besar azab. yang tidak Nggak dimiliki pernah kecuali ada oleh ceritanya. para hamba-hamba Nggak pernah ada terkasih ceritanya cinta di turun sisi azab Allah. semasa Nabi Muhammad ada di bumi. Kamu bagaimana?
Kata Ya guru Allah. saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, Gampang. Maksudnya orang yang hidupnya pandai menerima putusan-putusannya Allah Subhanahu wa taala, ridho sama keputusan Allah, Allah pun mudah untuk ridho kepada hamba tersebut. Allah mengangkat adab dari seluruh Nih kota. teman-teman sekalian, sebab diangkatnya Hanya adab. agar Jadi ada orang-orang di atas muka hati bumi ini yang menjadi sebab diangkatnya tenang adab. sepasang mata. Perempuan ini nih, jadi Hanya sebab agar diangkatnya adab damai sepasang kepada mata. Allah Subhanahu wa binatangnya, taala bahkan mengangkat adab. kambingnya aja Dari sampai seluruh Allah angkat penjuru bumi. adabnya di itu, yang seharusnya Hanya agar pantas-pantasnya hati di Nabi dapat Muhammad ketika berjumpa sama Allah Subhanahu wa taala serigala mengangkat adab. Gitu kan? Seluruh juru Jadi bumi. sekalian, semasa Waktu hidupnya Sayyidina baginda Umar kita bin Abdul Nabi Aziz besar Muhammad hidup dan memerintah khilafah Sallallahu Islamiyah, alaihi wasallam. enggak ada Jadi sekalian, enggak ada Sayyidah kambing Aisyah diterkam meriwayatkan, serigala. Nabi Muhammad tuh Kekuasaan udah beliau. mendung. Coba tuh lihat, Mendung nih. lihatin. Emang kalau pemimpin baik tuh pengaruhnya buat umat Iya. tuh besar Nabi kok sekali. udah mendung kayak Maka gini nih kita teman-teman. doakan, mudah-mudahan Nabi Allah kasih kasih pemimpin pemimpin baik baik buat kita. Dari Beliau awal ada ada pemimpin jahat, mudah-mudahan biarkan mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menyingkirkannya dari kita tanpa repot-repot. Ketika ditanya kenapa kita ya Rasulullah untuk Nabi menyingkirkannya, Muhammad menjawab, menjawab, aku khawatir. Amin ya rabbal alamin. Seribu sekali Kemudian saya muliakan menurunkan hujan api di atas kita. Ini nih Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Makanya Aku khawatir. waktu Allah murka, satu waktu kemudian ada menurunkan serigala hujan api mendapati di atas kita. kambingnya diterkam ada penggembala Baginda kita Nabi besar mendapati kambingnya diterkam sama serigala. Wa ma Dia lagi kana mu'adziban di tengah-tengah Allah bilang, gembalaannya, kami tidak akan dia dapetin menurunkan ada yang adab teriak kenceng kepada banget. siapapun, Dia wahai Nabi dapetin, Muhammad, dia selagi samperin ke kamu sana, ada di ternyata atas salah muka satu bumi. kambingnya diterkam sama serigala. Keberadaan Nabi jaga Beliau bumi, langsung pegang teman-teman. kepalanya seraya mengatakan Sampai wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zamannya Sayyidina Umar bin Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bumi damai. Aziz meninggal Nggak dunia. pernah berapa. Dan benar sampai di masa kekhalifahan Sayyidina Umar semasa bin hidupnya Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Ridwan Abdul Allah, Aziz jadi satu penyebab waktu terjadi Allah gempa. angkat bala dari semua negerinya. Terjadi gempa. Rakyatnya semua dijaga Allah Subhanahu wa Di kota taala Madinah. karena keadilan, Sayyidina Umar kesolehan, keluar bawa pecut. rahmat yang Allah Subhanahu wa Bawa taala pecut. berikan kepada Sayyidina Umar bin Kemudian Abdul Aziz. dia hentakkan, dipukulkan. Subhanallah. Jadi hari Di mana tersebut kambing itu dimakan oleh serigala. Cambuk, Hari itulah cambuk. menjadi petanda Dipukulkan bagi cambuk itu penggembala kambing bahwasanya bahwasanya Umar bin Abdul kemudian Aziz beliau bilang, meninggal dunia. ala adil Sekalian, fauqaka ya kita nggak Ardallah. mau lagi mengoreksi Ala adil fauqaka ya penguasa-penguasa kita. Ardallah. Bukankah aku telah adil di atasmu ini, wahai buminya Allah? Bukankah saya telah adil di atasmu ini, wahai bumi Allah? Langsung tenang, gempanya berhenti dan tidak pernah terjadi gempa lagi semasa hidupnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab alaihi ridwanallah. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala dari umat. Saudara sekalian, termasuk juga kamu kalau dicinta sama Allah, kamu bisa mengangkat bala sekurangnya dari diri kamu, atau bahkan sekurangnya dari orang-orang di sekeliling kamu. Makanya kalau ada orang-orang di sekeliling kamu masih belum benar, masih kena bala, masih ada hal-hal yang tinggal, yang maksudnya masih ada kayak bencana apa segala macam di dalam kehidupan kamu, itu cara Allah juga memperingatkan bahwa kamu belum segitunya tercinta di sisinya, belum segitunya tercinta di sisinya. Sedikit sekalian, saya pernah ceritakan sama kamu orang perempuan, saya nggak tahu teman-teman masih ingat apa nggak ingat. Enaknya cerita sama ibu-ibu kan kayak gitu. Dulu nggak tahu, habis itu diceritain terus lupa. Jadi kapan aja boleh cerita. Dulu ada seorang perempuan, ada seorang laki-laki, ya,
Dia tuh penasaran siapa sih jodoh dia gitu. Oh kayaknya udah sampai umur udah hampir 50-an tahun nggak nikah-nikah, ada aja halangannya sampai nggak nikah-nikah. Oh, soleh, laki-laki soleh, bahkan ya kayak waliullah lah gitu ya, seorang ulama, beliau datang mengajar kemana-mana, tapi nggak ada jodohnya gitu, kayak ada aja halangannya, nggak ketemu-ketemu jodohnya. Akhirnya satu hari dia doa kayak gini nih, ya Allah, kalau emang saya ini nggak takdir nikah di dunia, ya Allah, saya mau kau kasih tahu saya jodoh saya di surga. Gitu. Aneh doanya ya. Para jomblo nggak usah doa kayak gitu. Nggak usah. Kayak segitu putus asa kamu gitu. Jangan. Malam-malam hari dia mimpi diberitahu ini adalah istri kamu di surga gitu. Namanya Fulanah bintu Fulan al-Fulani di daerah Fulani gitu. Dikasih tahu sampai tempatnya segala. Dia pun ada ngajar, ada dakwah gitu ke daerah tersebut. Ya. Saat dia pergi ke kota itu, misalnya gitu kasih tahu jodoh kamu nih dari Bogor misal gitu ya. Pas dia lagi di Bogor itu, habis selesai majelis dia nanya, ada yang kenal nggak sama Fulanah bintu Fulan al-Fulan? Nggak ada yang kenal. Besoknya dia pergi ke Jonggol misal, maksudnya tuh Bogor tapi yang dalamnya gitu, dalamnya lagi, kampungnya lagi gitu. Nah di sana dia nanya lagi gitu. Habis selesai dia nanya, ada nggak yang kenal sama Fulanah bintu Fulan al-Fulan? Habis selesai majelis ya, ada tuh pemuda, dia bilang saya kenal tapi apa ya Syekh nanyain tentang dia. Kenapa emangnya? Itu saya seorang perempuan penggembala kambing, tinggal di lereng gunung, lereng bukit, nggak punya tetangga, nggak punya apa-apa, perempuan aneh yang kayaknya sebatang kara juga gitu. Kayak kita semua nggak ada yang tahu juga kehidupan dia kayak gimana, sebatang kara aja gitu di rumahnya dia gitu. Jarang-jarang komunikasi, kayak kholwat aja gitu sendirian di rumahnya. Oh, di mana rumahnya? Kasih tahu rumahnya, besoknya siang-siang gitu ya. Pergilah ke sana. Pergi ke sana kelihatan tuh atas satu lereng gunung ada satu rumah itu aja. Mau masuk ke dalam rumah dia heran sama sebuah pemandangan. Apa itu? Ada serigala sama kambing lagi elus-elusan, lagi sayang-sayangan. Pikiran kamu jangan kotor, sayang-sayangan kayak ibu sama anaknya gitu, kayak ibu sama anaknya gitu kan suka lihat tuh anak kambing kucing lagi dielus-elus sama emaknya kan gitu tuh. Nah ya kayak gitu loh. Tapi ini serigala sama kambing, aneh banget kan dia ngeliat pemandangan itu. Akhirnya dia ketok pintu. Assalamualaikum ya Fulanah bintu Fulan al-Fulani, sebutin namanya. Gak ada jawaban. Assalamualaikum ya Fulanah bintu Fulan al-Fulani. Gak ada jawaban juga. 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fulanah bintu Fulan al-Fulani. Dalam nyaut suara perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Fulan bin Fulan al-Fulani. Tahu juga dia. Yang datang siapa dia tahu. Warahmin inda babi, dan pergilah dari pintuku, bukan di sini tempat kita bertemu. Cie. Lain urusannya nih. Jadi si perempuan yang didatangi udah tahu kalau yang datang adalah calon suaminya, tapi di surga. Makanya dia bilang bukan di sini tempat kita bertemu. Kita dijodohinnya nggak di dunia nih, kita dijodohinnya ntar di akhirat. Pergilah.
dari pintuku ini. Terus adik-adik jomblo jadi pada mikir nih, saya doa juga ya, tunjukkan saya ya Allah siapa jodoh saya ya Allah. Habis itu ketemu, kamu adalah jodohku. Ada tar yang datang mimpinya bukan petunjuk dari Allah, tapi malah pesan-pesan yang dikirimkan sama setan. Nah itu jangan sampai juga kejadian kayak gitu. Laki-laki tersebut menjawab, marhaba, baiklah, saya akan pergi dari pintumu. Memang bukan di sini tempat kita bertemu, tapi saya cuma mau nanya satu hal sama kamu. Udah terlanjur ke sini, saya harus dapat ilmu nih. Jadi seenggaknya datang untuk menuntut ilmu. Dia bilang, kalau boleh saya tahu, saya dapetin ada serigala saling sayang sama kambing. Kambingnya nggak kabur sama tuh serigala, serigalanya nggak nerekam tuh kambing. Kalau boleh saya tahu, apa yang membuat rahmat Allah segitu besarnya turun padamu sampai kambingnya dijaga sama Allah nggak kena adnya serigala? Ini gitu. Mestinya tentu kambing ketemu sama serigala nih kan terekam teman-teman. Dan itu kan bala segede-gede bala buat kambing.